Shalom buat Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita dihimpunkan kembali untuk mengikuti ibadah renungan harian. Untuk itu mari kita sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan dari lagu Tuhan Memanggilmu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menghimpunkan kami satu dengan lain-lain untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan atas kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami masing-masing kami. Untuk itu Tuhan, Engkau akan memberkati kami semua. Sebentar lagi ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membuka sebagian kecil daripada firman-Mu. Karena Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu, kebenaran-Mu. Bapa dalam surga, inilah doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang kedengaran di tengah-tengah kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 42 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur 42 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, samudera raya berpanggil-panggilan dengan rat air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melengkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Berpengharapan Mak Renuanan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara,
Berbicara kepada orang lain itu biasa. Tapi berbicara kepada diri sendiri itu sepertinya jarang-jarang ya dilakukan. Padahal berbicara kepada diri itu juga penting, Bapak Ibu Saudara. Pemazmur itu berbicara kepada dirinya. Ketika dia berada dalam keterdesakan, ketika dia berada dalam kesesakan, ketika dia berada dalam kegelisahan, dia bicara kepada dirinya. Ayat 6 dari Mazmur 42 dan ayat 12 itu sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Mungkin saudara-saudara bahwa berbicara kepada diri itu mungkin kita katakan bahwa wah nanti orang mengatakan kita kayak orang gila. Bicara pada diri sendiri. Tapi berbicara kepada diri sendiri juga itu penting, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika pemazmur berada dalam ketertekanan, kegelisahan yang dalam, dia tanyai dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Banyak hal, saudara, bisa membuat kita tertekan. Banyak hal bisa membuat kita gelisah. Karena itu ada yang mengatakan, weh tangga mamali mau dikakebongi, gelisah. Sudah tidak bisa tidur kalau malam. Mengapa, saudara-saudara? Karena ada yang menggelisahkan, ada yang menekan jiwanya. Kalau pemazmur apa yang menekan dirinya, saudara-saudara? Bahwa dia ini diperolok-olokkan oleh musuh. Dia ini merasa tertekan. Bahwa sampai ada yang mengatakan, bagaimana juga dengan Allahmu, di manakah Allahmu itu? Jadi Allahnya dia dipertanyakan oleh musuhnya. Itu yang membuatnya tertekan, saudara. Kalau ketika kita berada dalam kegelisahan, jiwa kita merasa tertekan. Sekali lagi, pernah gak kita bertanya kepada diri kita, maaf Reng, mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku? Pertanyaan bukan sembarang pertanyaan, Bapak Ibu Saudara, tapi membuat kita merenung. Lalu kita memilah, apa betulkah yang membuat kita tertekan ini? Apakah yang membuat kita gelisah ini? Saudara-saudara, ketika di saat ini pasien COVID penderita virus corona semakin banyak, wajar kalau banyak di antara kita yang gelisah. Wajar kalau kita merasa ketakutan. Tapi kalau ketakutan yang berlebihan, jangan sampai bukan virus yang membuat kita sakit, tapi ketakutan yang membuat kita sakit, saudara. Apakah hanya tiba kepada pertanyaan? Pemazmur langsung melanjutkannya. Dia katakan kepada jiwanya, berharaplah kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita pintar untuk menyampaikan sesuatu kepada orang. Maarenuanan ko bilang kupong sama Tuhan. Tapi jarang kita bilang sama hati kita, sama diri kita sendiri, berharaplah kepada Tuhan. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi saudara, perenungan kita, apa yang menggelisahkan? Kalau kita sudah mendapatkan bahwa ini yang menggelisahkan, bilang sama jiwa kita, berharaplah kepada Tuhan. Jangan pernah untuk melupakan Tuhan. Lalu pemazmur dari tertekan, dari gelisah mengatakan, aku mau bersyukur lagi. Orang yang gelisah, orang yang tertekan, tidak mungkin, saudara, mau bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika dia bangkit, dia mendapatkan jawaban, maka dia katakan, saya mau bersyukur lagi kepada Tuhan. Mengapa dia mau bersyukur? Karena Tuhanlah penolongnya dan Tuhanlah yang menjadi Allahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam penderitaan yang kita alami, ketika kita berada pada posisi sementara menderita, saudara-saudara,
bahwa memang sangat pahit, sangat sedih. Tapi kita mau tahu, kita mau meyakini bahwa yang akan melepaskan kita dari penderitaan itu adalah Allah kita. Karena itu kita diajak untuk berharap kepada Tuhan, membawa harapan kita kepada Tuhan bahwa kita tidak mampu melewati berbagai macam situasi. Kita tidak mampu melewati segala pergumulan hidup kita ini kalau bukan Tuhan yang akan menolong kita. Karena itu Tuhanlah yang akan menjadi harapan kita. Namun kapankah kita akan mengatakan Tuhan adalah harapan kita? Ketika saudara, memang kita bersama-sama untuk selalu merindukan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu, Pemazmur 42 ini begitu terkenalnya di kalangan orang Toraja. Susi donga maarang tongan, bagaikan rusa merindukan air. Bagaimana rusa merindukan air? Sebenarnya Pemazmur mau mengatakan, susi duka mututu pinangku, begitulah hati saya merindukan firman Tuhan. Mengapa saudara? Karena firman Tuhan menjawab segala kegelisahan kita, menjawab segala ketertekanan kita. Dan karena itu saudara, mari kita pun mengatakan bahwa kita begitu merindukan Tuhan dalam hidup ini. Bicaralah kepada jiwa kita, kepada hati kita, kepada diri kita. Apa sebenarnya yang membuat kita gelisah? Lalu katakan kepada diri kita, jangan takut, teruslah berharap kepada Tuhan sebagai penolongmu. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang kedengaran di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Untuk itu, marilah kita meresponi firman Tuhan yang kedengaran di tengah-tengah kita dari lagu Tiap Langkahku. Ya, mari kita tenang, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhanlah pengharapan kami. Ketika kami gelisah, ketika kami tertekan, kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Dan karena itu kami terus menaruh harapan kami kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang menguatkan kami malam ini. Ketika kami menghadapi Tuhan, situasi pandemi COVID-19 saat ini, terkadang Tuhan kami berada dalam ketakutan yang sungguh, kegelisahan. Namun ajar kami Tuhan untuk semakin memahami bahwa semua yang kami alami, Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Tuhanlah penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Tuhanlah pelindung kami. Kami percaya bahwa seluruh warga jemaat-Mu, anak-anak-Mu berada dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang jauh terpisah karena tugas, karena pekerjaan, karena hal-hal lain. Tuhan juga menjaga mereka. Dan malam ini kami berdoa, membawa seluruh pekerjaan dan usaha yang Tuhan perkenankan dilakukan anak-anak-Mu. Engkau memberkati, dan
Kami berdoa untuk yang kehilangan pekerjaan. Biarlah mereka terus menaruh harapan mereka kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tangan Tuhan menopang baik yang ada bersama dengan kami di sekitaran Selili ini maupun di tempat lain. Tuhan menopang, Tuhan memberkati. Demikian pula anak-anak kami Tuhan yang masih dalam proses tumbuh kembang. Tuhan berkati. Yang sudah boleh duduk dalam bangku pendidikan, kiranya mereka semakin tekun dan rajin untuk belajar. Tuhan, kami berdoa untuk generasi muda kami. Tuhan menjaga, Tuhan menaungi mereka. Pemerintah kami bawa kepadamu. Tuhan menolong. Terlebih dalam menangani situasi saat ini. Hanya dengan hikmat-Mu pemerintah kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami membawa anggota jemaat-Mu yang berada dalam gangguan kesehatan karena sakit. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Kami bawa doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.